Oke, kedengaran Kak suara saya? Siap, kedengaran Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat malam kakak-kakak. Kita bertemu lagi di tatap maya yang terakhir, yaitu tatap maya yang ke-19. Jadi ini rangkaian. Maaf Kak, tempat saya nggak ada suaranya sama sekali nih. Semoga rangkaian kegiatan kita ini mulai dari awal sampai akhir di tatap maya malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Amin untuk ya tatap rabbal maya alamin. malam hari ini kita akan membahas tentang refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak kerjakan, walaupun barusan saya cek, saya lihat belum semua mengupload. Kegiatan kita malam hari ini durasinya 1 JP, moda daring atau sinkronus. Seperti biasa, kesepakatan bersama kita yang pertama menyalakan kamera saat ada di ruang Zoom. Yang kedua, mematikan mikrofon jika tidak sedang berinteraksi. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kesepakatan bersama kita saat ada di ruang virtual ini. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita malam hari ini adalah melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya, yaitu berupa praktek pembelajaran, praktek baik, RPP atau modul ajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK ini. Ini tujuan kita pada sesi kita malam hari ini, yaitu kita saling merefleksi setelah kakak-kakak membuat tugas bukti karya yang sudah kakak upload ke dalam LMS, yaitu berupa praktek baik atau praktek pembelajaran ataupun RPP. Jadi kegiatan kita malam hari ini yaitu tentang merefleksikan apa yang sudah kakak kerjakan. Agenda kita pada malam hari ini yang pertama yaitu yang pertama pengantar refleksi bukti karya kurang lebih 10 menit. Yang kedua berbagi cerita refleksi atau bukti karya kurang lebih 30 menit. Dan yang ketiga pesan kunci dan penutupan 5 menit. Jadi total kegiatan kita malam hari ini sejumlah 1 JP atau 45 menit. Yang pertama sebagai pengantar untuk kegiatan malam hari ini rangkaian kegiatan yang sudah kakak-kakak lakukan, yaitu membuat
dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Harapannya atau tujuannya ke atas yaitu membentuk refleksi bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nah, di sini ada beberapa kriteria bentuk dari bukti karya tersebut. Yang pertama, itu berbagi inspirasi. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Hal penting ini setelah kakak mengunggah bukti karya atau hasil dari berbagi inspirasi ini, selanjutnya yaitu proses validasi yang dilakukan oleh fasilitator. Terus tugas ini juga sebagai prasyarat kelulusan kakak-kakak pada program diseminasi PKG PJOK tersebut. Dan harapannya produk dari bukti karya ini orisinal. Ya, jadi hasil dari kakak-kakak sendiri, bukan dari hasil mengadopsi dari karya orang lain. Jadi 4 hal inilah yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam membuat bukti karya. Nah, di sini kita ada pertanyaan pematik tentang refleksi bukti karya tersebut. Yang pertama, apakah isi bukti karya yang kakak-kakak buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat. Saya ulangi, apakah isi bukti karya yang kakak-kakak buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Dari Kak Fatoni, yang pasti iya, karena dengan mengunggah bukti karya di PMM, seluruh pengguna platform Merdeka dapat melihat dan tentunya juga dapat menginspirasi yang melihat. Oke, dari Kak Arif, kalau menurut saya bisa menginspirasi karena setiap orang bisa melihat karya kita. Oke, terima kasih Kak Arif. Silakan yang lain.
Dari Kak Sugi. Ya, karena dengan melihat cara mengajar di PMM, guru langsung bisa berinteraksi aksi dengan siswa, teman sejawat secara tidak langsung dapat memotivasi teman-teman yang belum ikut PKG, khususnya PJOK. Oke, terima kasih Kak Sugi. Oke, saya pengen dengar suaranya Kak Fatoni. Ini seperti apa Kak Fatoni, menurut Kak Fatoni? Terima kasih Kak. Jadi begini, menurut saya di dalam PMM itu seluruh pengguna bisa melihat seperti saya sendiri sering buka di PMM itu bukti karya orang lain. Dengan membuka bukti karya dari guru-guru yang lain yang sudah diupload di PMM, saya juga terinspirasi bagaimana cara saya mengajar yang lebih baik. Dengan melihat bukti karya yang ada di situ, kita bisa memilah, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang akan kita ambil untuk bukti karya kita yang akan kita unggah. Jadi seperti itu Kak, sangat menginspirasi sekali Kak. Terima kasih. Oke, dari bukti karya Kak Fatoni, tadi kan ada 3 kriteria. Yang pertama praktek baik, terus praktek pembelajaran, yang ketiga RPP atau modul ajar. Bukti karya dari Kak Fatoni berbentuk apa Kak? Bukti karya punya saya itu berbentuk video praktik pembelajaran Kak. Jadi di situ praktek pembelajaran saya PJBL berbasis proyek dari pembukaan, kegiatan inti sampai dengan penutupan, semuanya ada di situ lengkap Kak. Jadi di situ ya tentunya bisa menginspirasi yang melihat nantinya. Oke. Hal yang menurut Kak Fatoni yang dari video pembelajaran itu yang bisa menginspirasi guru lain apa Kak? Dari hasil bukti karya Kak Fatoni. Yang menurut Kak Fatoni ini, oh unik ini, bisa dipakai oleh orang lain. Makanya Kak Fatoni membuat bukti karya tersebut. Terima kasih Kak. Jadi yang membuat saya yakin itu bisa menginspirasi, yang unik itu yang pertama karena saya membuat PJBL Kak Project Based Learning. Jadi video praktik pembelajaran saya berbentuk project. Jadi walaupun kita mata pelajaran olahraga, tetapi kita di situ tidak mempraktekkan olahraganya Kak. Jadi dari tampilan video itu, di situ saya selaku pendidik mengajari anak-anak membuat alat-alat sederhana di dalam permainan softball. Tentunya membuat alat pemukulnya dari bahan karton bekas, dari botol bekas, dan membuat bolanya dari sampah plastik ataupun sampah kertas yang kita remas-remas, kita gulung menyerupai bola rondes Pak, Kak, bukan softball. Jadi di situ itulah yang menurut saya menginspirasi untuk kepada yang melihat, karena tidak selalu guru olahraga itu mempraktekkan berbagai macam olahraga, tapi kita bisa membuat proyek Kak di dalam praktek pembelajarannya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fatoni. Jadi betul ya, itu sangat menginspirasi Pak untuk kita semua sebagai guru PJOK. Jadi kita harus merubah paradigma kita selama ini yang mungkin saat kita mengajar di sekolahan kita masing-masing ini kita identik dengan praktek di lapangan. Nah, makanya di sini Kak Fatoni membuat sebuah proyek yang dimana ternyata kita sebagai guru olahraga ini juga bisa mengikuti guru mata pelajaran yang lain, yang di situ kita membuat proyek-proyek seperti Kak Fatoni membuat alat peraga. Jadi memodifikasi alat-alat, entah itu dari bahan-bahan yang bisa kita gunakan yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi terima kasih Kak Fatoni, semoga
bukti karya Kak Fatoni ini bisa menginspirasi guru-guru yang lain, terutama guru PJOK. Terima kasih Kak, tapi sayangnya belum terbit di PMM Kak sampai sekarang Kak. Oke, ditunggu aja Kak Fatoni. Biasanya emang kalau video itu agak lama Kak untuk verifikasi dari sistemnya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah isi bukti karya yang Kakak buat merupakan karya asli atau produk orisinal? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Dari Kak Fatoni. Jadi bukti karya Kak Fatoni ini asli karena pengambilan video di sekolah saya sendiri bersama dengan peserta didik, dan kalau dilihat di video yang ada, saya bersama peserta didiknya. Oke, dari Kak Dwi Damayanti, ya asli. Dari Kak Wahyu, kolaborasi dengan guru lain yang menangani proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Dari Kak Arif, ya produk yang saya kirim sebagai tugas orisinal buatan murid kami dan praktek pembelajaran PJOK kelas 5. Dari Kak Suki, ya produk orisinal karena guru di era zaman sekarang, guru dituntut untuk maju. Oke, ini yang menarik dari Kak Wahyu ini. Kolaborasi dengan guru lain yang menangani proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini seperti apa ini Kak Wahyu untuk bukti karyanya? Oke, mungkin ada gangguan dari Kak Wahyu. Kalau dari Kak Arif, seperti apa Kak Arif untuk hasil dari bukti karyanya Kak Arif? Baik Kak, kalau bukti karya yang saya kirim sebagai tugas akhir PKG saya itu real original buatan anak-anak. Nah, mereka itu saya suruh membuat atau memodifikasi bola sepak yang terbuat dari kardus, yang satunya itu membuat miniatur lapangan sepak. Dan saya pun sebagai gurunya tidak menyangka bahwa hasil karya mereka itu ya menurut saya itu sangatlah bagus dan bisa dicontoh buat murid-murid SD di sekolah lain. Itu saya dilakukan murid kelas 5. Setiap kelompok itu saya bagi tugasnya masing-masing. Jadi ada yang membuat miniatur lapangan sepak bola, ada juga yang membuat modifikasi bola sepak itu. Dan alhamdulillahnya
alat yang mereka modifikasi itu seperti bola sepaknya masih bisa digunakan buat bermain sepak bola, walaupun ya tidak bisa digunakan dalam jangka waktu lama, itu Kak. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat nanti ketika bukti karyanya bisa dilihat oleh rekan-rekan guru di PMM Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Arif. Oke, silakan Kak Wahyu. Mungkin tadi ada gangguan teknis. Terima kasih Kak. Tadi saya ada gangguan teknis karena di sini hujan dan petir. Jadi saya kadang menggunakan laptop, kadang menggunakan HP. Kenapa Kak? Oke, tidak apa-apa Kak. Karena dari materi yang saya ajarkan kelas 9 itu kan tidak ada kaitannya dengan olahraga. Sedangkan materi P5 pada kelas 8 banyak menggunakan materi mapel PJOK seperti senam kreasi, bobak sodor, banyak sekali. Sedangkan dari kesepakatan guru wali kelas 9 itu cuman membuat video anti bully sama video pembelajaran di kelas serta kenakalan anak remaja. Jadi kan kelas 9 saya. Makanya saya berkolaborasi dengan kelas 8 sama kelas 7 yang ada kaitannya dengan mapel olahraga. Itu aja Kak untuk kelima. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Jadi di situ bukti karya yang Kak Wahyu upload adalah kolaborasi dengan guru lain dalam kegiatan P5 Kak ya? Ya, betul sekali. Oke, yang di situ ternyata banyak kegiatan yang berkesinambungan dengan olahraga. Salah satunya senam kreasi dan permainan tradisional. Oke, semoga kedepannya bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk melakukan kegiatan P5. Ternyata dengan PJOK dengan mata pelajaran lain bisa berkolaborasi dan di situ menghasilkan kegiatan yang mungkin menarik dan disukai oleh peserta didik kita. Oke, terima kasih dari Kak Arif dan Kak Wahyu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah isi bukti karya yang Kakak buat sudah layak jika diupload di PMM? Silahkan tulis di kolom chat. Apakah isi bukti karya yang kakak-kakak buat sudah layak jika diupload di PMM? Saya ulangi, apakah isi bukti karya yang kakak-kakak buat sudah layak jika diupload di PMM? Dari Kak Wahyu, belum dicoba, jadi belum dapat dipastikan apakah layak untuk dijadikan
inspirasi bagi rekan-rekan lain dari Mapel PJOK. Dari Kak Sugi menurut saya sudah Kak, walaupun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Oke. Dari Kak Fatoni, insya Allah sudah layak Kak, karena video yang saya unggah murni video praktek pembelajaran dan tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan hal yang negatif. Oke. Untuk bukti karya yang saya upload dari Kak Arif, menurut saya sudah layak walaupun masih ada kekurangan karena sudah terbit di PMM dan dapat menginspirasi bagi guru yang melihat karya saya di PMM. Oke. Oke, saya ingin dengar suaranya Kak Sugi nih. Menurut Kak Sugi ini sudah, walaupun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Ini seperti apa Kak Sugi? Baik, terima kasih Kak Fasil. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Menurut saya, video yang saya buat itu sudah sesuai dengan aturan permainan gobak-godor. Walaupun di dalam pelaksananya itu kan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan karena tanpa kita sadari banyak kendala yang kita alami di lapangan. Satu contoh, keadaan yang tadinya normal kemudian tidak. Tapi walaupun demikian dapat terlaksana dengan baik. Video yang saya buat itu memotivasi teman-teman Kak Basil. Memotivasi teman-teman, kok Pak Gianto ini sebelumnya nggak seperti itu, sekarang kok kayak gitu. Jadi mereka banyak yang bertanya, bahkan mungkin mau bertanya tapi malu. Tapi sebenarnya mereka mengakui bahwa setelah itu kegiatan PKG itu, saya bisa membuat seperti itu dan membuat aksi seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sugi. Dari hasil bukti karya yang menurut Kak Sugi itu sudah layak jika diupload di PMM, karena di situ walaupun masih banyak kekurangan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi secara keseluruhan ataupun garis besar sudah layak jika diupload di PMM dan juga dilihat oleh orang lain untuk hasil bukti karyanya. Oke, terima kasih Kak Sugi. Kalau dari Kak Warji, ini seperti apa Kak Warji untuk bukti karya dari Kak Warji? Bisa berkomunikasi untuk Kak Warji. Oke, mungkin ada kendala. Kalau dari Kak Rizky, gimana Kak Rizky? Bisa berkomunikasi Kak Rizky? Bisa Kak. Bukti karya Kak Rizky, menurut Kak Rizky sudah layak jika diupload di PMM? Kalau menurut saya sudah layak Kak, karena di situ saya memilih untuk praktek baik, yaitu hasil refleksi saya tentang selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Nah, di situ saya menggunakan framework Borton, jadi ada apa yang terjadi, itu saya ringkas apa yang terjadi selama mengikuti PKG ini, terus bagian SWOT, terus apa itu dampak pada pembelajaran, pengaruh pada hubungan dengan siswa dan rekan sejawat, pentingnya pengembangan karakter,
Lalu bagian sekarang apa? Nah, itu langkah ke depannya, Kak. Nah, seperti contohnya melakukan refleksi berkelanjutan, mengikuti kegiatan pengembangan lanjutan juga yang sesuai dengan pelatihan sebelumnya, yaitu pelatihan PKG PJOK ini. Nah, untuk di-upload di PMM, ya semoga menginspirasi guru-guru yang terutama untuk yang belum mengikuti kegiatan ini, Kak. Jadi ada guru yang lihat sebelum mengikuti kegiatan ini yang belum daftar, mungkin bisa di tahun berikutnya bisa udah dapat kisi-kisinya, Kak, kira-kira kegiatannya apa aja, seperti itu. Nah, jadi semoga dapat menginspirasi guru-guru lain terutama yang belum mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky. Jadi bukti karya Kak Rizky ini adalah refleksi kegiatan diseminasi PKG PJOK yang di situ Kak Rizky menggunakan framework Burton, what, so what, dan know what. Jadi di situ diceritakan apa yang diperoleh Kak Rizky dari awal sampai akhir kegiatan PKG PJOK. Nah, di situ Kak Rizky tuangkan. Nah, harapannya dari bukti karya yang sudah dibuat Kak Rizky ini bisa mengetuk hati kawan-kawan kita, terutama guru PJOK yang belum mengikuti kegiatan PKG ini. Harapan dari Kak Rizky setelah melihat dari refleksi bukti karya yang dibuat Kak Rizky ini, mereka mendapatkan gambaran, oh ternyata kegiatan PKG PJOK ini rangkaian kegiatannya seperti ini. Nah, harapannya mereka, kawan-kawan kita yang belum bisa mengikuti kegiatan ini, bisa terketuk hatinya untuk dapat bergabung dalam kegiatan PKG PJOK ini. Terima kasih Kak Rizky. Kita lanjut Sama-sama, ke Kak. pertanyaan berikutnya. Oke, ternyata ini pertanyaan pematik terakhir dari refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak upload ke dalam LMS. Nah, ini salah satu bentuk refleksi. Nah, di sini yang dikatakan Kak Rizky tadi, beliau menggunakan refleksi dari framework Burton. Nah, framework Burton ini ada 3 bentuk refleksinya. Yang pertama, what. Nah, dalam what ini apa? Menggambarkan apa yang terjadi. Nah, kita contohkan dari Kak Rizky tadi, yang Kak Rizky menceritakan yang terjadi dari awal mengikuti kegiatan PKG PJOK ini sampai akhir dari kegiatan PKG PJOK ini. Nah, di situ hal-hal yang terjadi apa saja dituangkan ke dalam what atau refleksi yang pertama yaitu what. Yang kedua, so what. Nah, di dalam so what ini menganalisis dan penerungan terhadap kejadian. Nah, setelah kita di dalam what tadi menggambarkan apa yang terjadi, nah di so what ini kita menganalisis apa sih yang harus kita lakukan setelah kejadian tersebut. Nah, kita analisis, kita renungkan. Nah, itu dituangkan ke dalam so what. Dan yang terakhir, know what, yaitu pembelajaran dan tindak lanjut. Nah, di sini setelah kita gambar kejadiannya, kita analisis, kita renungkan terhadap kejadian tersebut. Setelah itu kita tindak lanjutnya seperti apa. Nah, di situ
dituangkan semua. Kira-kira sudah dituangkan seperti contoh ini belum Kak Rizky, bentuk karyanya Kak Rizky? Karena ini sama ini dengan bentuk karya dari Kak Rizky ini. Ya mirip-mirip lah Kak. Oke, jadi Nanti di dicoba situ, di chat. oke nanti kayaknya sudah saya nilai sih. Bisa udah diterbitkan kayaknya Kak. Atau belum Ya ya? sudah Kak, barusan tadi. Sudah Kak. Oke. Sudah. Jadi di situ saya ulangi dari framework Bottom ini ada what, so what, dan no what. Yang di dalamnya what itu menggambarkan apa yang terjadi, so what ini menganalisis dan penerungan terhadap kejadian, dan so what pembelajaran dan tindak lanjut. Refleksi bukti karya yang berhubungan dengan materi PKG PJOK. Setelah membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari, selama mengikuti program PKG PJOK, silakan lakukan refleksi sesuai dengan petunjuk berikut. Melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap yaitu what, so what, dan no what. Tahap pertama adalah tentang what, yaitu menggambarkan apa yang terjadi. Di situ isinya untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan dalam proses membuat bukti karya yang dilakukan. Jadi di tahap pertama atau what ini, di situ kita menggambarkan apa yang terjadi. Isinya yaitu tentang menggali informasi yang menggambarkan tindakan kita dalam proses membuat bukti karya yang dilakukan. Nah, setelah tahap pertama sudah kita lakukan, masuk ke tahap kedua adalah pertanyaan so what atau menganalisis dan penerungan terhadap kejadian. Di dalamnya yaitu untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan proses membuat bukti karya yang telah dilakukan. Di tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan so what, yaitu pembelajaran dan tindak lanjut perbaikan. Di dalam isinya yaitu terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan dalam membuat bukti karya. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek yang pertama menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK, yaitu yang pertama menginspirasi, terus produknya orisinal, dan validasi kelayakan dalam program PKG PJOK. Jadi itulah bentuk refleksi bukti karya yang berhubungan dengan materi PKG PJOK. Jadi dalam bukti karya kakak-kakak dalam membuat ini boleh membuat refleksi yang seperti contoh yang saya tampilkan. Jadi ini termasuk dalam kategori. Nah, jadi di situ ada 3, saya ulangi, kakak-kakak bisa memilih ada praktek baik, ada praktek pembelajaran, dan modul ajar atau RPP. Jadi ketika itu boleh kakak-kakak pilih salah satu untuk dijadikan bukti karya kakak-kakak yang akan kakak-kakak bagikan di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut
ke slide berikutnya. Ada yang ditanyakan kakak-kakak mengenai tugas kakak-kakak? Kak, mau nanya, kalau tugas saya itu kan ya belum terbit di PMM itu, kalau sampai akhir kegiatan belum terbit gimana, Kak? Oke, tidak apa-apa, Kak. Karena itu yang memvalidasi sistemnya, Kak. Yang jelas, Kak Fatoni sudah mengupload ke dalam LMS, terus sudah saya validasi, tinggal terbit di PMM-nya. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Kak Fatoni. Jadi nanti tinggal ditunggu saja. Siapa tahu sebelum nanti penarikan nilai dari Kak Fatoni bisa terbit untuk hasil bukti karyanya. Silakan yang lain, yang karena saya cek tadi baru separuh kayaknya yang sudah mengupload. Oke, silakan Kak Sugi kalau ada yang ditanyakan. Baik Kak, itu kira-kira tadi disampaikan Kak Patri bahwa setelah penguploadan itu ditunggu saja, tapi kira-kira berapa hari, apa bulan, apa minggu gitu Kak? Terima kasih. Oke, itu tidak menentu Kak. Emang kalau saya pelajari, kalau dia berbentuk video pembelajaran, ini agak lama. Ini Kak Fatoni ini dan Kak Res Dahlia ini sudah hampir 2 hari dari penguploadan awal sampai sekarang belum terbit. Sedangkan Kak Rizky yang barusan saya nilai, karena dia berbentuk file, saya nilai bisa langsung terbit. Itu Kak ya? Udah terbit belum Kak Rizky? Sudah Kak, tadi sekitaran jam 5:30 kayaknya itu baru saya upload, terus habis maghrib tadi udah terbit Kak. Oke, memang berbeda-beda Kak. Jadi itu tergantung sistemnya. Yang penting tugas kakak-kakak sudah kakak-kakak kirim ke LMS dan saya sudah validasi di situ, tinggal dimasukkan ke PMM, diakses ke PMM. Nah, yang sudah disetujui kakak-kakak silakan link bukti karyanya itu di-share ke LMS ke menu BK3 Kak. Jadi di situ nanti akan kelihatan dan juga bisa dikirim ke grup biar bisa saling berkomentar tentang bukti karyanya. Jadi tidak hanya kakak-kakak share ke dalam LMS, boleh di-share ke grup guru PJOK yang ada di HP kakak-kakak. Jadi bisa saling berbagi bukti karyanya. Ada yang lain kakak-kakak? Apakah ada yang masih bingung untuk tugas bukti karya ini? Sebagai pengingat untuk penarikan nilai itu dimulai tanggal 1 Desember dan di tanggal 29 Desember itu kegiatan penutupan akhir kegiatan desiminasi PKG PJOK. Jadi harapan saya nanti sebelum tanggal 29 tugas kakak-kakak semua sudah selesai dan tidak ada kendala dan di akhir kegiatan kakak-kakak bisa lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk Kak Wahyu, Kak Rizky, karena itu bukti karyanya sudah divalidasi dan
diterima ke SSPMM, silahkan diupload di BK3. Karena Kak Wahyu, Kak Rizky, kayaknya belum dimasukkan link bukti di PMM-nya, bukti karyanya. Jadi bisa diupload ke dalam BK3, LMS yang BK3. Oke, dan selanjutnya untuk Kak Aritama, bisa berkomunikasi Kak Aritama. Untuk Kak Aritama ini video RTL-nya untuk linknya minta akses Kak. Jadi nanti tolong diperbaiki dan pengaturan aksesnya dibuat semua bisa melihat Kak. Jadi nanti tolong diperbaiki untuk video RTL dari Kak Aritama. Karena tadi saya cek kayaknya masih belum dirubah, masih memerlukan kode akses untuk melihatnya. Oke, pesan kunci dari kegiatan kita hari ini. Oke, silakan Kak Wahyu. Terima kasih Pak. Untuk tugas RTL saya itu kan tak coba menggunakan apa tuh PTT, terus tak pindah ke ke PDF. Ada beberapa video itu nggak bisa dilihat ya Kak? Belum saya cek Kak, nanti saya cekkan dulu Kak. Harapannya kalau dia berbentuk video itu yang diupload linknya saja Kak. Jadi Kak Lewat Wahyu YouTube itu ya? buatkan folder, di situ ada PPT-nya, terus link YouTube-nya. Kalau dia berbentuk link YouTube ya berarti link YouTube-nya aja Kak yang diupload di situ. Oh iya, makasih Kak. Nanti kalau nggak bisa dilihat saya perbaiki lagi. Oke Kak, nanti saya ceknya. Oke, pesan kunci dalam kegiatan kita malam hari ini yaitu salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru PJOK. Mari kita kembangkan sikap reflektif pada diri kita untuk meningkatkan kualitas bukti karya yang menginspirasi rekan guru lain berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Ini pesan kuncinya. Oke, terima kasih. Demikian kegiatan kita pada malam hari ini, dan ini tatap maya terakhir kita selama kurang lebih kita 3 bulan kita bersama dalam kegiatan desiminasi PKG PJOK ini. Harapannya semoga materi-materi yang saya sampaikan di ruang virtual ini maupun di kegiatan tatap muka kemarin selama 1 minggu di PJOK bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kakak-kakak dalam mengembangkan paradigma baru pembelajaran PJOK yang ada ini. Selanjutnya, saya mohon maaf jika selama ini saya kurang dalam memberikan materi, kurang jelas dalam memberikan materi, ataupun dalam menyampaikan materinya kurang bisa dipahami oleh kakak-kakak. Saya mohon maaf. Dan sebelum kegiatan kita berakhir ini, harapannya kita tetap saling silaturahmi dan Insya Allah
tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita. Itu harapan saya. Mungkin cukup Siap, Kak. sekian presentasi dari materi kita malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mewakili dari teman. Kak Tony. Silakan dihidupkan kameranya, Kak. Kita foto bersama. Urung Pak Sugi, urung. Bos pasang hasil loh Kak Tony. Kaos Piye-piye? anyar. Lah ya padha lho Kaos iki. anyar. Ini Kak Sugi digumbang ora kuwi Oke, kaose. silakan dudukkan.